Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ada seorang pengacara lagi ya dari kubu sana begitu ya, yang mengungkit-ungkit lagi nih ya masalah perdamaian dulu begitu ya. Dan mungkin akan memperkarakan ini tujuannya kemana sekarang? Ke Teknopi kembali ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa memang orang-orang ini beraninya cuma pada wanita begitu. Padahal sudah jelas kemarin bahwa itu yang membuat keputusan adalah kesepakatan dari si donatur sama Densu dan Teknopi. Tapi yang diserang sekarang beraninya hanya di Teknopi saja begitu. Ya, jadi menarik untuk kita reaksi semeton ya, pengacara-pengacara yang hanya berani kepada wanita saja. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan skip. Ngais untuk mendapatkan uang itu. Dan yang mesti kita ingat ini, Agus ini dibutakan, bukan buta, bawaan lahir. Ada Agus tuh yang di Lombok, dia tidak punya tangan tapi bisa melakukan tindak pidana. Nah itu dia bawaan lahir. Dia sebetulnya dia bisa memegang apa aja secara kita. Cuma Tuhan caranya ngasihnya, caranya beda. Kalau Agus ini dalam keadaan sehat dibutakan. Pertanyaan kita sederhana. Pelaku pembuta itu kalian anggap apa? Pahlawan? Atau orang yang berjasa membutakan Agus? Terus bagaimana perasaan istri Agus? Bagaimana perasaan orang tua Agus yang melahirkan, membesarkan dia? Terus kita mau diemin aja? Harusnya netizen juga bisa lihat itu gitu. Jangan cuma sepihak aja dari Nopi. Dan berkali-kali Nopi sudah berkali-kali Nopi ganti pengacara. Semua pengacara menginginkan perdamaian. Ada Brian, ada Firdaus Oyobo, ada juga Pak Ricky Sitohang kemarin yang terakhir ya. Kalau yang lain-lain kita anggap itu pengacara yang ikut rame-ramein aja lah, jadi pengacau acara. Karena apa? Sederhana kok kalau mereka mau. Seperti Bang Ricky mau damai loh. Firdaus mau damai. Brian damai disaksikan oleh si Abraham Silaban. Jadi yang mau tidak damai, yang tidak mau damai siapa? Yang tidak mau damai ya Nopi, Brian dan Gary. Di bulan Desember 2024 mengajukan draft perdamaian. Tidak ada satu huruf pun draft perdamaian ini yang Farhad Abbas revisi. Nggak ada satu huruf pun, nggak ada satu angka pun yang kita revisi. Menurut abang apa yang menjadi alasan Novi tidak mau berdamai? Mungkin uangnya sudah habis. Ya, saya tahu pertanyaan itu. Yang pertanyaan itu, kenapa tidak mau damai atau diperpanjang-panjang? Padahal pengacara-pengacaranya yang mendampingi pengacara untuk damai. Apa alasannya? Ricky Sitohang bilang sama saya di lapangan golf, kita damain aja. Cim, kita damain aja. Nah, lantas apa alasannya? Pertanyaan itu persis sama juga dengan kita. Dan akhirnya kita berasumsi, oh bos, Asumsi uang ya. ini udah habis. Asumsi. Habis berarti dihabiskan Asumsi, ya. oleh siapa? Nggak Untuk apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Iya, sebenarnya sederhana. Pertanyaan itu tinggal bilang aja sama dia. Kok kamu bisa berganti-ganti pengacara? Yang pertama. Yang kedua, beberapa pengacara, kalau kita minta pendapat, termasuk Pak Ricky, minta supaya damai. Firdaus, damai. Brian mengajukan loh. Brian bahkan bukan cuma menjadikan statement, mengajukan draft perdamaian dan tidak satu huruf pun kita revisi. Lucu ya. Tiba-tiba Nopi setelah di meja bundar disaksikan semua wartawan, puluhan wartawan, disaksikan semua tim, disaksikan timnya Nopi, udah mau damai, sudah oke. Pada saat Desember itu di Kuningan itu, atensinya Nopi cuma minta satu, tolong nama Denny Sumargo disertakan di perdamaian itu. Kita kemudian mengakomodir, Farhad Abbas mengakomodir, Masukin nama Denny Sumargo. Kemudian Abraham Silaban bilang, Bang Farhad, ini kan di dalam klausula tidak ada kewajiban abang untuk mencabut laporan terhadap Nopi. Farhad Abbas tanpa taring aling-aling, tanpa beban, dia menyatakan, besok jam 10 saya pastikan laporan saya terhadap Nopi saya cabut. Itulah Farhad Abbas, gede hati. Karena apa? Tujuannya untuk berdamai. Tujuannya kepada klien kita. Jangan sampai klien kita menjadi korban pengacara. Gitu loh. Jangan sampai
bebek ngambang lepas yang tadinya sudah mau masuk kandang. Tapi kenapa itu gagal? Nah, pertanyaan itu bukan dari kita. Pertanyaan itu kenapa ini gagal? Kita juga mempertanyakan kenapa ini gagal. Kan draft dari kamu. Kita nggak revisi, uang ada di kamu. Dan uang itu tetap. Gitu ya, asumsi-asumsi yang begitu menyakitkan sih kita mendengar begitu. Kalau kita merujuk dari perdamaian sekarang, ada perdamaian pertama dulu yang dilakukan, kenapa Anda tidak hadir? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Asumsinya kembali adalah uang itu sudah habis. Kenapa tidak mau damai? Mungkin uangnya sudah habis. Atau kita balik sekarang pertanyaannya, kenapa sih Anda ngeyel gitu ingin memperjuangkan Agus begitu? Ya, ingin memperjuangkan Agus. Yang sebenarnya masalah Agus itu bisa diselesaikan tanpa kalian. Kan itu persoalannya. Coba kalian lepas sekarang. Kalau ini mau damai, kalau ini mau selesai, lepas Agus, biar Agus datang sendiri ke Teknopi dan ke Densu. Ya, dia akan dikembalikan uangnya. Tapi kenapa Anda masih ngeyel sampai sekarang? Kalau boleh kita berasumsi, mungkin Anda juga mau dapat jatah di situ. Ya, ini kan asumsi ya, boleh dong. Seperti asumsinya tadi. Dan kenapa tidak terjadi perdamaian di perdamaian kedua? Di situ sangat memalukan sebenarnya, Bang. Ya, bagaimana Anda seorang laki-laki ya dengan lantangnya hanya berani kepada perempuan. Kamu tahu sendiri kemarin kan di situ Teknopi sendiri loh, seorang perempuan begitu ya, yang Anda tunjuk-tunjuk gitu. Kenapa ini? Ya, apakah Anda tidak punya hati, tidak punya malu begitu ya? Kalau ini boleh, ini kan asumsi, boleh dong ya, kita berasumsi begitu ya. Dan ini sangat memalukan sekali sebenarnya, Bang ya. Kemarin kan sudah jelas juga. Uang itu kalau asumsimu sekarang mengatakan bahwa uang itu sudah habis. Loh, kemarin yang dikeluarkan ke NTT itu uang apa itu? Ya, itu kenapa dikeluarkan, kenapa bisa dikeluarkan, itu uangnya dari mana begitu. Sehingga kemarin NTT dapat disumbangkan. Nah, persoalan sekarang kenapa pengacara ini sekarang mundur? Loh, sekarang kepentingannya apa gitu ya? Kalau Irjen Ricky kemarin sudah jelas, walaupun memang mundur, catatan pertama Bang Ricky itu dia tidak mau ngebela Agus. Dan catatan yang kedua Bang Ricky sampaikan bahwa siapapun yang mengganggu Nopi akan berhadapan lagi dengan saya. Nah, ini kan kepentingan sudah selesai, Bang. Ya, tapi kalau Anda ganggu lagi, Anda berhadapan lagi sama Irjen Ricky. Begitu loh ya. Jangan sekarang kalau sudah begini, ini kalau mau dipermasalahkan, permasalahkan ke Bang Densu. Terus ke para donatur, loh kenapa Teknopi lagi gitu loh. Apakah benar Anda itu berani hanya pada perempuan saja gitu ya. Ini pernyataan Teknopi Semeton ya, kita dengarkan ini dia. Oke, kalau uang yayasan ya uang yayasan, uangnya si Mas Iya, itu sebenarnya. dari yayasan bukan saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau bisa ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya gitu. Pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini. Bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya di sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama itu saya independen. Teh, mungkin gimana sih caranya untuk aku sendiri bisa mendapatkan dana donasi tersebut? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari Agus. Enggak, jadi sebenarnya teman-teman saya izin ya melanjutkan. Jadi Teknopi itu per hari ini sebenarnya per tanggal 2 sudah resmi secara sah hukum itu bukan lagi ketua yayasan, bukan juga pengurus dari yayasan, bukan pembina yayasan juga. Jadi Teknopi tidak punya hak lagi di dalam yayasan itu. Ini memang sangat menyedihkan ya, karena memang sebenarnya yayasan itu bergerak di bidang sosial. Teknopi berniat untuk membantu masyarakat banyak, kemudian harus terhenti gara-gara kasus ini. Hal ini didasari oleh banyaknya kemudian permasalahan-permasalahan yang diciptakan menuju ke arah yayasan gitu ya. Sehingga yayasan itu tidak lagi mampu bergerak sebagaimana mestinya gitu sebelumnya. Makanya kemudian Teknopi memisahkan diri dari yayasan. Per tanggal 26 Teknopi membuat surat pengunduran diri, kemudian dirapatkan di dalam pengurus yayasan dan sudah diaktekan per tanggal 2 Januari 2025. Jadi sudah resmi Teknopi bukan lagi bagian dari yayasan. Itu yang pertama. Teknopi juga bisa membuktikan bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan.
ya teman-teman. Dicatat. Tahan teh, tahan. Tahan. Oke, cukup mati ke depan teh. Nah, ya segitu aja Bu. Udah tahan. Ini yang pertanggal 2 ya. Tanggal 2 sejak teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah sekarang udah nggak bisa lagi. Tahan teh. Oke teh, cukup. Masih utuh. Jadi dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominal? Sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Bocor. Tapi nanti ke depan tadi tetap akan membantu nggak? Kok selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Nah itu ya, dalam video saya sebelumnya juga sudah saya sampaikan begitu. Kalau mau saling audit, yuk saling audit begitu ya. Itu kan sudah ditunjukkan tadi saldo yang masih ada, dan sekarang sebenarnya saldo itu sudah habis mungkin ya, karena disalurkan kemarin ke NTT. Itu sudah disalurkan, dan bagaimana pelaporannya nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Bang Densu. Nah sekarang coba kalau kita mau audit, coba audit uang yang 200 atau 300 juta yang kemarin ditransfer di istrinya Agus. Coba itu diaudit ya. Syukur-syukur masih ya. Syukur-syukur masih. Kalau tidak ada sekarang, uang itu kemana? Ya, karena sekali lagi saya sampaikan juga bahwa pernah ada pengacara dulu menyampaikan bahwa pengacaranya si Agus itu minta transferan 200 atau 300 juta. Ya, kalau kita mau saling audit, yuk saling audit sekarang. Anda coba audit yang 300, 200 atau 300 itu. Ya, itu baru adil dong. Jangan hanya mencari pembenaran diri saja, menjadikan diri sebagai tolak ukur orang lain begitu. Ya, janganlah begitu, biar adil begitu ya. Kalau memang mau laporan, yuk sekarang saling audit, selesai persoalan ya. Dan sebenarnya persoalan ini akan selesai kalau kalian itu tidak lagi terlibat, selesai persoalan. Dan kalaupun sekarang memintai pertanggungjawaban dari Teh Novi pertama udah lepas dari yayasan. Dan dana itu sudah ditransfer kemana? Ke Densu. Kenapa Densu? Ya dana itu masuk lewat podcastnya Bang Densu. Sesimpel itu sebenarnya ya. Anda saja yang mau ngeribet-ribetin gitu loh ya. Jadi ini juga ada pernyataan dari kuasa hukumnya ya, Bang Densu ya, terkait ada selentingan kemarin bahwa Bang Densu sekarang akan menjadikan ini kasus Teh Novi entah untuk masalah apa, ini belum jelas ya. Tapi ini dia keterangan dari pengacaranya Bang Densu. Ini dia. Apa sih? Apakah benar memang ada clash antara Densu? Tuh, tidak ada ya. Tidak ada ya, mungkin Pak Anwar ada. Ya kalau secara langsung bicara sama kita nggak ada persoalan dengan siapapun nggak ada persoalan sebenarnya ya kan. Justru yang mempersoalkan ini orang-orang yang lain dengan adanya case ini juga, persoalan ini juga ya kan, ini seolah-olah menimbulkan konflik-konflik baru. Betul. Supaya ini menghangat terus gitu kan, sehingga ada lagi judul-judul baru yang diangkat gitu ya. Ini sebetulnya mengganggu juga rutinitas yang semestinya tidak dilakukan menjadi harus dilakukan gitu kan. Nah itulah timbul kerugian tadi yang yang diderita oleh Densu ya, melakukan saya. Jadi kalau dengan pribadi ya, dengan Novi itu tidak masalah. Berarti indikasi isu mencuat bahwa nama Novi terseret, salah satu mungkin dugaan penyebar dari rekaman itu gimana? Mungkin salah indikasinya kan Densu juga melaporkan Novi terkait. Jadi yang kita laporkan ini makanya itu kan karena kita merasa dirugikan, kita membuat laporan. Makanya dalam laporan ini tidak ada lapornya dalam TV. Karena pada saat itu tersebar, 1 hari bisa ribuan secara mendadak langsung. Ini kan ya ada, pasti ini nggak mungkin orang sembarangan. Ada yang memainkan itu. Makanya kita membuat laporan kan, pasti bakal terungkap. Penyidik kita hebat-hebat, pasti bakal terungkap ini. Siapa yang bermain atau yang menyuruh melakukan ini pasti terungkap. Seolah-olah mencari keuntungan, Bang. Sangat jelas lah. Kita lihat nilainya siapa yang diuntungkan. Betul. Dengan mencuatnya ini terus menerus. Gitu. Mungkin kalau bicara sih. Udah terkenal dari dulu kan. Berarti indikasi ke arah sosok Novi sendiri gimana, Bang? Nanti itu kewenangan. Ya kalau kita secara langsung menuduh seseorang itu enggak.
lagi menyebut tadi nama Novi yang dicurigai, enggak. Dan nggak ada masalah dengan Novi. Ya tapi kalau memang nanti penyidik mengarah ke sana itu kan bukannya kita, tapi penyidik sudah melakukan penyelidikan, ya kan? Nah, jadi siapapun ya bisa aja kan, mungkin aja bisa dimungkinkan itu. Ya, tapi kalau dari kita tidak tunjuk orang, terlapornya nggak dalam lidik, ya kan? Kita tidak menuduh itu. Jadi nanti kalau penyidik yang setelah dilakukan serangkaian penyelidikan ternyata memang itu ya kan bukan dari kita. Ya kan? Nah, iya. Jadi memang ada beberapa akun yang dicurigai, ada akun baru, ya ada yang ini, ya. Itu nanti semua udah canggih. Tapi untuk kasus ini sendiri, saksi yang sudah akan disiapkan mungkin siapa saja kan dan berapa orang mungkin nanti? Ya. Jadi ya sebetulnya kan kita itu masih korban, karena itu lagi berhalangan. Nanti menunggu beliau pulang baru akan dimulai. Ini belum dilakukan pemeriksaan. Belum dilakukan pemeriksaan. Karena baru dilaporkan 1 Januari kan. Berarti memang saksinya belum ada disiapkan atau seperti apa Bang, atau sudah? Yang kemarin kita cantumkan ada istrinya. Oh, Jolif. Ada juga beberapa karyawan. Juga ada Pak Densus sendiri. Total 5 atau 3? Sementara ada 4. Ada 4. Termasuk Densus. Termasuk Densus sendiri. Berarti rencana belum tahu pemanggilannya pun? Kemarin saya masih fokus terhadap laporan saya ke Eva. Karena memang nunggulah waktu. Nah itu ya, tunggu saja waktunya begitu ya. Jadi ini tujuannya sudah jelas sih, bagaimana menaikkan mungkin ya dirinya gitu. Ada orang yang memang tidak mau kasus ini selesai begitu ya. Kita lanjutin pernyataan dari orang yang luar biasa. Tim pengacara Agus, tim pembela kaum lemah di luar saya ya, mereka telah melakukan satu upaya dengan melaporkan 4 orang ya, yang dianggap ya menahan, menggelapkan, atau mungkin untuk sementaranya menahan dan menggelapkan. Kalau untuk nanti berkembang ke pasal membagi-bagikan, menguasai, menipu, itu urusan pihak kepolisian dan tim-tim lawyer negara. Ada Marlina, ada Rizaldi ya. Siap. Kemudian kita minta supaya Polda Metro Jaya cepat gitu, karena ini sangat mengganggu dan merusak tatanan sosial masyarakat. Ini yang saya tunggu-tunggu, sehingga bisa mengklirkan suasana, bisa menyelesaikan permasalahan, termasuk juga laporan yang telah dimasukkan pihak Agus ke Polda Metro Jaya dengan adanya gugatan atau permohonan dan penetapan pengadilan, maka wajib berhenti karena ternyata dana yang dimaksud itu mempunyai satu sengketa tersendiri, yaitu sengketa kepemilikan. Yes, bravo, puji syukur, puji Tuhan. Semoga jalan yang ditempuh rekan advokat Pablo Bonoa bisa segera direalisasi, dan hari ini hari baik, hari bagus, Jumat berkah. Semoga bisa menjadi berkah bagi siapa saja yang memang untuk mendukung selalu keadilan. Keadilan untuk Novi, keadilan untuk... Jadi ya wajar aja dia stres. Ingat loh, amanah loh. Amanah itu bukan 100% milik kita. Amanah milik umat. Bayangkan kalau umat menghujat, bayangkan dosanya kita itu. Wih, serem. Itu ya, tapi dia tidak mau tahu tentang dosa mungkin ya, karena dia merasa bahwa posisinya adalah posisi orang yang teraniaya, orang benar, orang yang tidak bersalah, orang yang harus mendapatkan simpati, orang yang harus mendapat puji-pujian begitu ya, sehingga dia akan mendengarkan apa yang orang lain puji dia begitu ya. Jadi segitu semeton ya, mudah-mudahan sih ya. Kalau ini kasus ini tidak mau diselesaikan, ya kita tonton saja lah ya. Kita tonton saja sampai sejauh mana dia akan terus ya. Terus karena kita tahu sendiri bahwa tujuan ini sudah jelas ya. Tujuan kasus ini terus diangkat sudah jelas ya. Tapi ya sudahlah ya, kita hanya saksikan saja ya. Tapi intinya kita sebagai netizen sebentar ya, kita tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.